Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup menarik ya, segi fundamental, dan emiten ini juga bagi dividen, dan yang menariknya lagi emiten ini juga di backing pemerintah ya. Oke, mari kita bahas ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham Elsa ya, atau Elnusa Tbk. Nah, ini salah satu saham dari anak perusahaannya Pertamina ya. Nah, kita dulu company prevalnya dulu ya. Ini Elnusa bergerak di bidang jasa hulu migas, melakukan investasi pada anak perusahaan dan perusahaan joint venture yang bergerak di beberapa industri seperti nah ini ya. Lebih seperti itu. Nah, untuk pemegang sahamnya itu Pertamina Hulu ini sekitar 51% dan publik sekitar 48% ya. Untuk Februari ini shareholdernya udah kurang ya, min 543. Kalau kita lihat di chartnya nah chartnya juga sudah turun ya, artinya ini Februari dia turun, kemungkinan juga turun ya. Ini juga mulai turun. Nah, jika sinyal baik ya. Kita lihat dulu dari shareholder juga turun. Nah, price-nya dulu tinggi ya, Rp400. Price-nya harga saat ini 300. Jadi sudah di bawah harga IPO-nya ya. Nah, di sini lokal ya 100%. Jadi nggak ada asingnya ya. Datanya ini ya. Yang paling tinggi individu berapa persen tertinggi individu 33, untuk asing ini juga sama ya, 33 individu yang paling tinggi guys ya, diikuti oleh reksadana dan lain juga ini. Oke, dari komposisi profilnya seperti itu. Kita lihat ya untuk Watermologinya sudah mendukung ya. Ini probabilitas ya untuk kenaikan di bulan April cukup tinggi guys ya. 75% ini paling tinggi dari beberapa bulan yang lain. Ini paling tinggi itu bulan April ya. Nah, semoga 2023 juga sama ya. Nah, oke, kita dulu LK-nya ya. Yang menarik ini juga LK-nya juga bagus ya. Nah, kalau kita lihat ini LK kuartal keempat atau anualnya ya, atau tahunan. Nah, 30 Desember berbanding 30 Desember 2001 ya, 30 Desember 2001 berbanding dengan 30 Desember 2002. Jadi ini secara year to year kita bandingkan ya. Per 31 Desember 2002, nah ini disajikan dalam bentuk jutaan, artinya nanti teman tambahkan nolnya 6 ya. Jadi ini bukan 8 juta tapi 8 triliun. Oke, sekitar aset punya 8,8 T. Ini naik ya, hasilnya naik sekitar 1,6 ya. Sebelumnya kalau kita bandingkan secara year to year 2001-2002 ini naik ya, dari 72 naik ke 8,2, jadi naik sekitar 1,6 triliun ya dari segi aset. Nah, kenaikannya cukup signifikan ini ya, dari kas terakas naik juga, terus pihak berelasi ini juga naik ya, dari sebelumnya 2T naik ke 2,7 ya. Nah, ini signifikan. Oke, kita bahas lainnya. Untuk liabilitasnya sendiri ini masih punya sekitar liabilitas untuk Elsa ini sekitar 4,7 ya, 4,7 ya, separohnya lah, 50% ya. Ini naik juga ya, dari sebelumnya 3,4 naik ke 4,7, naik sekitar 1,3 ya triliun untuk kenaikan dari segi liabilitasnya ya. Untuk kenaikan likuiditas yang paling signifikan ini dari beban akrual ya, ini naik tinggi sekitar 2,1 ya, dari sebelumnya 1,3 naik ke 2,1, sekitar 800 miliaran ya kenaikannya. Nanti untuk detailnya lihat di notes 2H, 3B dan 20 nih ya, nanti cek aja di situ. Oke, untuk
laba ruginya kita lihat ya. Untuk sisi pendapatan ini naik ya, lumayan signifikan ya dari sebelumnya ya, 8,1 triliun naik ke 12,3 triliun ya. Ini kalau kita bandingkan year to year ya, 2001 banding 22, artinya emiten ini tumbuh ya secara tahunan dari 8,1 naik ke 12, jadi ini naik sekitar 4,3 ya, 4,3 triliun ya, 4,2 triliun ya kenaikan. Tapi bahan pokok juga naik guys ya, dari 97,4 naik ke 11,3. Artinya emiten ini juga pendapatan naik, tapi beban pokok pendapatan juga naik ya, signifikan juga dari 7,4 naik ke 11. Jadi ada sekitar 3 triliunan ya kenaikannya. Oke, untuk labanya sekitar 912 miliar ya, naik ya secara year to year, naik dari sebelumnya 645 naik ke 912, jadi 300 miliaran lebih ya kenaikannya. Nah, kita lihat ya untuk laba bersihnya ini sekitar 393 ya. Ini salah laba bersihnya 93, tapi kalau kita bandingkan secara year to year ya, emiten ini naik tinggi ya, bahkan 3 kali lipatnya ya. Kalau kita bandingkan secara year to year, ini naik hampir 4 kali lipatnya ya, dari 111 miliar naik ke 393 ya, hampir 4 kali lipatnya. Untuk IPS-nya juga naik ya, dari sebelumnya 14,90 naik ke 51,80. Jadi kalau kita bandingkan secara year to year ini naik ya sekitar 248% ya, 240 ya, ini 2 kalinya ya. Nah, ini sekitar itu ya kenaikan dari segi IPS-nya. Jadi potensi ya, kita lihat potensi nanti kita lihat ya. Oke, dari segi laba rugi emiten ini tumbuh ya sekitar 240% untuk IPS-nya. Terus untuk labanya sekitar 300% ya. Nah, untuk cash flow ya, operasional sendiri masih besar ya. Bahkan naik ya, dari sebelumnya 1,1 naik ke 1,4 ya, 300 miliar sendiri ya kenaikan dari cash flow operasionalnya. Oke, dari segi fundamental aman guys ya emiten ini. Nah, kita lihat ya, seasonality sudah bahas ya sekitar 75%. Terus untuk insidernya belum ada penjualan ya, bahkan ini cenderung dibeli ya, ini belum ada transaksi. Ini terakhir 1 Desember 2001 ya, ini pembelian dari Pertamina Hulu Energi. Nah, kita lihat untuk chartnya ya. Nah, chartnya sebenarnya untuk harga saat ini sudah mendekati demand ya. Ini ada beberapa demand ya, terdekat di demand area sini ya, ini di area sekitar 294 sampai daerah sini ya 300. Nah, di area situ kalau menunggu harga saat ini masih di 300 pas ya, hanya 300, jadi sudah mendekati demand, ataupun teman mau nunggu di area sini ya. Nah, di area 294 mau diturunin lagi bawah sini ya, karena ini pernah ketes di Januari, mantul lagi ya, ini paling bawah dari di tahun ini tuh sekitar 286 ya, ini paling bawah, tapi menyentuh area sini langsung mantul ya. Ini dari mulai Agustus ya, dari Agustus ketika dia mendekati area demand ini selalu mantul ya, bahkan ini belum area demand mantul. Nah, ini bisa jadikan titik support ya untuk teman-teman, apakah itu untuk titik entry dan titik stop loss ya, terserah teman ya. Bisa jadi nanti teman beli di area sini ya, ketika jebol ini bisa anda beli lagi sini, ataupun teman mau nunggu sampai area sini ya. Ini pernah sampai ke tes juga Mei 2002 ya, ini terbawahnya sekitar di area 274, ini Mei. Paling bawah lagi untuk Maret kemarin itu 272 juga ya, 72. Ini berapa nih, ini 74. Nah, 72 ini area yang paling terbawah dari Maret ya. Nah, realistisnya ya ini bisa perhatikan titik demand beli ya, dan ini untuk entry kedua, dan ini titik SL nya kita akan tarik ya berapa nilainya itu. Kalau kita misalnya entry area sini dan kita out area sini sekitar 7% ya guys ya.
Nah, seperti itu. Jadi retweetnya lumayan. Kalau kita area entry sini, kita TP di area sini sekitar 15. Jadi rasionya 1:2 ya. Kalau kita mau pakai strategi area entry area sini, kita CL di area sini ya. Ketika jebol sini kita CL. Nah, ini 1:2. Teman apakah menggunakan style seperti itu atau menggunakan analisa lain ya silakan ya. Dan ini sifatnya membagi informasi ya. Nanti silakan teman analisa kembali, barangkali ini cocok, menarik ya, bisa untuk teman pantau ya. Dan emiten ini juga bagi dividen. Nah, kalau kita lihat emiten ini bagi dividen di bulan Juli ya. Juli. Terus ini sama ya, Juli ya. Jadi bulan Juli kalau kita lihat dari metodologinya itu Juli 25% ya. Kalau lihat metodologi Juli 25%. Jadi memang ya sebelum ini naik ya, sebelum bagi dividen naik, artinya teman kalau mau entry sebelum area Juli ya, mungkin di Juli awal atau ini di Juli awal ya, ini naik ya. Ini sama ya, pas di Juli, cuma kalau Juli awal sini jatuhnya rugi ya. Pertengahan Juli ini 15 Juli. Kalau kita pakai teori dividen ya 15 Juli ya. Sama ya, hampir mirip guys ya. Ini 15 Juli start mulai naik ya. Ini sama. Dividen sini dia mulai start naik dari 15 Juli ya. Nah, coba aja pantau ya 15 Juli apakah nanti dia akan naik, karena dari dua data tersebut 15 Juli dia cenderung naik ya. Ini kita lihat kalau yang ini enggak ya, 15 gagal ya. Nah, ini ya, dia turun malah 15 Juli ini kalau 2020 ya. Ini yang masih Covid. Ini yang sudah pasca Covid ya. Nah, walaupun masih juga Covid ya 2021. Nah, ini pasca Covidnya 2002. Nanti kita lihat ya apakah sama ya di 2003 ini di Juli modelnya sama ya 15 Juli. Oke, habis itu ya untuk data-data yang bisa saya sajikan. Kalau teman ada tambahan atau menambahkan data silakan aja ya ditulis di kolom komentar. Oke, kalau teman ada request atau pertanyaan silakan aja tulis di komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.